Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel yang pada kali ini kita masih akan membahas tentang seputar modul ajar kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka belajar itu simple kok. Jadi kita hanya perlu waktu. Pertama saya juga bingung ketika harus menerapkan modul ajar kurikulum merdeka. Kalau saat ini teman-teman belum terlalu memahami apa itu kurikulum merdeka, tenang saja teman-teman, tidak sendirian. Yang perlu teman-teman lakukan adalah membiasakan diri, terus mencoba sampai nanti teman-teman akan terbiasa. Tidak masalah kalau saat ini kita masih kopas atau saat ini mungkin kita masih nyontek dan nyonto dari lembaga lain, tapi yang penting kita jangan berhenti untuk mencoba dan terus belajar sampai nanti kita akan terbiasa dengan semua istilah-istilahnya, apa itu peta konsep, apa itu CP, apa itu ATP, apa itu asesmen. Nanti kita akan terbiasa dengan sendirinya. Kita mulai ya. Modul ajar adalah dokumen berupa proses pembelajaran yang terdiri dari tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk membuat sendiri, berinovasi, memilih, memilah, serta memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didiknya dan daerahnya masing-masing. Jadi esensi dari Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar adalah guru ataupun lembaga tidak terikat dengan topik ataupun tema. Semua disesuaikan dengan daerahnya, dengan kondisi sekolah, kondisi lembaga, dan kondisi muridnya masing-masing. Contoh modul ajar kita kali ini adalah untuk kelompok TKA usia 4-5 tahun di minggu keempat bulan Januari, yaitu dengan topik transportasi laut. Di bagian A1 adalah identitas program, bisa teman-teman isi dengan lembaga teman-teman masing-masing, mencakup nama satuan, kelompok, jumlah siswa, semester, bulan, alokasi waktu, dan topiknya. Kemudian di A2 ada tujuan kegiatan. Di nomor 1, anak mampu berkomunikasi dengan baik yang merupakan CP3, yaitu literasi dan STEAM. Kedua, anak dapat bersyukur atas ciptaan Tuhan. Ini adalah capaian pembelajaran 1 atau CP1, yaitu nilai agama dan budi pekerti. Sebagaimana KIKD dalam K13 sudah ditentukan. Nah, CP ini juga dalam kurikulum merdeka sudah ditentukan, jadi kita tinggal menerapkannya saja. Kemudian pada deskripsi, pada kegiatan ini anak diajak untuk mengenal alat transportasi laut, anak mengenal berbagai macam kegiatan dan aktivitas di laut. Anak mengenal bagian-bagian kapal, tertib saat mengamati gambar, sebagai pengembangan sosial emosi dan budi pekerti. Kemudian kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan membaca buku cerita, mengenal alat transportasi laut, menyusun luspat, membuat karya dari bahan di sekitar, dan melakukan interview sederhana, serta mengenal konsep pra-matematika. Nah, berikut adalah contoh peta konsep dari transportasi laut. Jadi peta konsep itu untuk mempermudah ya, ringkasan yang berupa bagan. Ini adalah kegiatan untuk di hari Seninnya. Kegiatan hari Senin atau hari pertama ya. Kegiatan nomor 1 adalah morning walk atau seperti biasa SOP penyambutan, upacara bendera dari jam 7 sampai jam 8. Kita di sini mengenalkan anak tentang Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembuka. Contoh kegiatannya adalah doa, salam, dan absensi sesuai SOP, kemudian murojaah surat An-Nas, al-Adiyat, menghafal doa narik kendaraan, dan setoran bacaan Iqra. Ini karena kita adalah TK dengan basic Islam. Kemudian diskusi tentang kegiatan hari Minggu yang kemarin dan membaca buku cerita kapal. Lalu diskusi isi cerita dan kata yang belum dimengerti oleh anak, atau mengenal kosakata baru dan menyiapkan atribut atau gambar kapal, dan kesepakatan kelas. Jadi kita terangkan dulu ke peraturan-peraturan bermain dan belajar yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian di kegiatan inti, guru mengajak anak untuk melihat video dan mengamati bentuk dan bagian kapal. Guru mengajak mengenal huruf dan menuliskan kata kapal. Guru mengajak anak mengeksplor atau memanfaatkan alat yang disiapkan. Kemudian guru mengajak anak untuk berani mempresentasikan hasil karyanya.
Dan istirahat kita isi dengan makan bekal bersama dan toilet training, cuci tangan, kamar mandi, dan lain-lain. Kemudian kegiatan penutup, merapikan alat belajar, menyanyikan lagu alat transportasi, dan ice breaking sesuai tema, refleksi dan informasi kegiatan besok, dan mengucapkan janji pulang sekolah. Kemudian doa, salam, dan penutup. Nah, setelah anak-anak semua selesai dijemput dan pulang, saatnya untuk asesmen. Asesmen ini adalah penilaian. Kita bisa memilih 2 dari 4 model asesmen yang sudah disediakan, yaitu ada catatan anekdot, hasil karya, foto berseri, dan cek. Jadi asesmen harian ini sangat bermanfaat sekali untuk nanti teman-teman membuat asesmen semesteran. Jadinya kita punya catatan yang rinci. Perlu diingat, asesmen itu bukan untuk membandingkan antara satu anak dengan anak yang lainnya, tapi untuk melihat perkembangan anak dengan hasil belajar yang sebelumnya. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Untuk teman-teman yang menginginkan file, link downloadnya ada di deskripsi. Doakan agar kita tetap sehat, agar kita terus sama-sama bisa belajar dan berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like serta komen serta share sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita akan buat contoh asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.